Halo, kami dari tim editor Buaya, saya Dimas Muhammad Fadil sebagai project manager, bersama rekan-rekan saya, Destrian dan Bagas sebagai programmer, serta Azril sebagai desainer. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah praktikum multimedia berupa aplikasi edukasi interaktif berjudul Scam Shield dengan tagline deteksi penipuan digital. Nah, aplikasi ini kami kembangkan menggunakan Adobe Animate dan ActionScript 3.0 dengan tujuan membantu masyarakat mengenali berbagai bentuk penipuan digital yang saat ini semakin sering terjadi. Nah, selanjutnya kita dapat kenalan tim. Saya Dimas Muhammad Fadil dengan NPM 24304023. Selanjutnya akan dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Desrendra Pratama dengan NPM 24 30469. Saya di sini berperan sebagai programmer. Baik, saya Azril Muki Hakim dengan NPM 24 30416. Saya di sini berperan sebagai desainer. Baik, saya Bagas Raihan Tumbelaka dengan NPM 10. Saya berperan sebagai programmer. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang. Penipuan digital di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya melalui beragam, mulai dari phishing, melalui SMS atau email, file aplikasi berkedok, undangan atau resi paket, social engineering yang memanipulasi korban secara psikologis, hingga pencurian kode OTP dan data pribadi. Nah, OJK dan Komdigi juga secara rutin mengingatkan masyarakat agar tidak membagikan OTP kepada siapapun dan tidak menginstal aplikasi dari sumber yang tidak resmi. Namun, pada kenyataannya masih banyak korban yang tertipu. Berdasarkan berbagai laporan literasi digital, sebagian besar masyarakat sebenarnya sudah pernah mendengar tentang modus penipuan online. Akan tetapi, ketika dihadapkan pada situasi nyata, mereka sering kesulitan membedakan mana informasi yang aman, mana informasi yang dan mana informasi yang merupakan penipuan. Menurut data Komdigi, sekitar 65% mengaku sudah mengenali modusnya, tetapi 35% diantaranya tetap menjadi korban. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan teoritis saja belum cukup. Masyarakat perlu dilatih melalui simulasi dan pengalaman langsung agar lebih waspada. Dari pembahasan tersebut, lahirlah ide pembuatan Scam Shield sebagai bentuk edukasi interaktif yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengajak pengguna berlatih mengambil keputusan. Selanjutnya, di sini ada premis dan konsep karya. Scamshell merupakan media edukasi interaktif berbentuk edugame. Kami memilih pendekatan edugame karena metode pembelajaran interaktif cenderung lebih menarik dibanding membaca materi secara pasif. Pengguna dapat langsung menerapkan pengetahuan yang diperoleh melalui simulasi kasus yang menyerupai situasi nyata. Konsep utama aplikasi ini adalah memberikan beberapa skenario komunikasi digital yang sering ditemui masyarakat, seperti pesan hadiah palsu, link phishing, file aplikasi mencurigakan, dan permintaan OTP. Pengguna harus menentukan apakah suatu pesan tersebut scam atau aman. Pada beberapa soal, pengguna juga diminta mengidentifikasi bagian yang mencurigakan secara langsung. Setiap jawaban benar akan menambah skor kewaspadaan digital. Skor tersebut menjadi indikator tingkat pemahaman pengguna terhadap ancaman digital. Target pengguna aplikasi ini adalah masyarakat umum, khususnya remaja, dan pengguna internet aktif yang sering berinteraksi dengan media sosial, aplikasi pesan instan maupun layanan digital. Nah, secara teknis aplikasi ini dibuat menggunakan Adobe Animate dan ActionScript 3.0 dengan resolusi Full HD 1920 kali 1080 pixel dan orientasinya landscape 18:9. Nah, selanjutnya kita di alur flowchart, kita pindah ke ini, sorry, kita pindah ya karena tidak muat. Di sini tuh berikut adalah flowchart atau interaksi aplikasi yang dimana kita mulai dari menu utama. Menu utama ini ada empat tombol yang dimana ada belajar, kuis, kredit, dan keluar.
Nah, untuk bagian belajar ini kita ada halaman materi, di mana ini berupa materi yang sudah ada, materi-materi tentang scam, tentang seperti itulah semacamnya. Ketika materi ini tuh di sini ada tombol menu dan tombol kuis. Nah, ketika kita kuis itu ada tidak atau ya. Ketika tidak, dia akan kembali lagi ke menu utama. Dan ketika ya, dia akan lanjut ke halaman petunjuk, ke halaman kuis. Nah, di kuis ini, ketika kita masuk ke kuis, dia akan langsung ke halaman petunjuk, cara bermain. Nah, ketika habis halaman petunjuk ini, cara bermainnya, dia akan langsung menampilkan soal. Yang dimana, ketika soal ini benar, dia akan mendapatkan skor plus 20. Tapi ketika tidak, skornya akan plus 0. Nah, ketika kedua-duanya sudah ditampilkan, itu ada tampilan pembahasan. Yang dimana tampilan pembahasan itu benar salahnya tuh sama per soalnya. Ketika selesai penampilan pembahasan, di situ ditanyakan masih ada soal atau tidak. Ketika masih ada, dia akan kembali lagi ke tampilan soal. Tapi ketika tidak, dia akan langsung ke halaman result. Nah, ketika halaman result selesai, dia itu akan ditampilkan dua tombol, yang dimana menu dan main lagi. Ketika menu itu tidak, dia akan kembali lagi ke halaman utama. Ketika main lagi, dia akan kembali ke tampilan soal. Nah, selanjutnya ada halaman kredit, di mana halaman kredit ini tuh berupa kredit dari profile time kita. Nah, selanjutnya untuk keluar ini, ketika dipencet keluar, dia akan langsung tutup aplikasi. Baik, selanjutnya, nah, untuk storyboard ini, kita ada 7 halaman, yang dimana 7 halaman itu berupa dari main menu, belajar, petunjuk, kuis, pembahasan, result, dan kredit. Untuk aset showcase-nya, untuk mendukung pengalaman pengguna, kami membuat seluruh aset visual secara mandiri dengan tema cyber security. Aset yang kami buat meliputi logo berbentuk tameng sebagai simbol perlindungan, maskot penjaga keamanan digital, ikon materi, pembelajaran, tombol navigasi, bensin pencapaian, serta berbagai elemen antarmuka lainnya. Why? Seluruh aset menggunakan format vektor sehingga tetap tajam pada berbagai ukuran tampilan. Dari sisi audio, kami menggunakan musik latar untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menarik serta 5 efek suara, yaitu suara mulai, klik, tombol, jawaban benar, jawaban salah, dan juga hasil akhir. Kombinasi aset visual dan video ini dirancang untuk meningkatkan interaktivitas dan membuat pengguna lebih terlibat selama menggunakan aplikasi. Selanjutnya di sini ada pembagian kerja atau job desk. Saya Dimas Muhammad Fadil selaku project manager. Di sini saya tugasnya menciptakan konsep dan alur aplikasi, storyboard, flowchart, koordinasi tim, dan penyusunan laporan. Agar proses pengembangan berjalan efektif, setiap anggota memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai bidangnya. Selanjutnya mungkin bakal dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Seperti yang pertama ada Azriel, mungkin silakan. Baik, terima kasih. Saya Azriel Muki Hakim, berperan sebagai desainer dalam proyek Scamsil ini. Tugas saya adalah menyiapkan seluruh aset visual yang digunakan dalam aplikasi seperti logo, icon, tombol, background, code, serta rancangan tampilan pada setiap halaman. Dalam proses desain, saya menyesuaikan tampilan aplikasi dengan tema cyber security, sehingga warna yang digunakan dominan biru navy dan biru elektrik. Saya juga menambahkan warna merah, hijau, dan kuning sebagai penanda fungsi tertentu. Misal, merah untuk bahaya atau scam, dan hijau untuk penanda aman, dan kuning untuk informasi penting. Tujuan dari desain ini adalah agar aplikasi terlihat modern, menarik, dan mudah dipahami oleh pengguna. Dengan tampilan yang konsisten, pengguna dapat lebih nyaman saat mempelajari materi maupun saat mengerjakan kuis skenario. Mungkin job desk saya segitu saja. Boleh dilanjut oleh rekan saya.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Desi Ranggara Pratama. Di sini saya berperan sebagai programmer. Pada proyek ini saya itu memiliki tugas yaitu untuk berfokusnya itu pada pembuatan logika utama aplikasi yang dimana menggunakan ActionScript 3.0. Bagian yang saya kerjakan ini juga meliputi navigasi antar halaman seperti perpindahan dari menu utama ke halaman belajar, kemudian halaman petunjuk, kuis, pembahasan, result, dan kredit. Selain itu juga saya dapat membantu gitu pembuatan struktur frame lebar agar setiap scene itu tuh berjalan sesuai dengan alur yang sudah kita rancang. Nah, saya juga mengerjakan bagian sistem skor agar nilai dalam pengerjaan ini tuh dapat bertambah gitu ketika soal benar plus 20, ketika soal yang dikerjakan itu salah plus 0. Nah, dengan adanya logika seperti ini tuh aplikasi ini tuh tidak hanya menampilkan sebuah materi juga, tetapi nanti di akhir itu terdapat hasil berdasarkan jawaban dari penggunanya. Baik, selanjutnya mungkin ke rekan saya selanjutnya. Baik, saya Bagas Raihan, pembelaka, juga berperan sebagai programmer. Berfokus pekerjaan saya pada bagian gameplay atau kuis interaktif di aplikasi Scamsil. Saya mengerjakan logika kuis seperti tombol scam dan aman, serta bagian klik area mencurigakan pada skenario tertentu. Selain itu, saya juga membantu menghubungkan jawaban pengguna ke halaman pembahasan, sehingga setiap jawaban memiliki feedback yang sesuai. Saya juga membantu proses integrasi aset visual dan audio ke dalam aplikasi, pengaturan font agar tampil dengan baik, serta proses publish aplikasi menjadi file akhir berbentuk exe. Dengan bagian ini, aplikasi dapat dijalankan sebagai media pembelajaran interaktif dan komputer atau laptop. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan melakukan demo tes. Nah, saat aplikasi dibuka, pengguna akan melihat main menu yang menjadi pusat navigasi seluruh fitur. Contohnya ada mulai belajar, kuis seru, kredit, dan keluar. Nah, pada halaman belajar, terdapat 6 materi utama yang membahas jenis-jenis penipuan digital. Contohnya ada phishing, malware aplikasi, social engineering, pencurian OTP, bukti CF palsu, dan cara aman. Cara aman ini verifikasi resmi, jangan klik link asing, jangan bantu OTP. Selanjutnya kita masuk ke menu kuis. Di mana menu kuis ini untuk permainannya adalah cara bermain. Yang pertama ada baca pesan dan mencurigakan di layar ponsel, tekan scam atau aman. Pada soal tertentu klik bagian mencurigakan. Jawaban benar menambah skor kewaspadaan plus 20. Skor akhir ada di sini. Kita lanjut ke kuisnya. Nah, yang pertama di situ kita ada skor kewaspadaan. Yang dimana ketika kita benar, skor kewaspadaannya itu kita akan bertambah. Dan di sini itu ada skenario 1/5 yang dimana dia akan mengisi ketika kita sudah menjalankan satu persatu soal. Mungkin di sini kita ada contoh soalnya, Bank CS Info. Ini adalah salah satu contoh gambar soalnya. Dia akan bertanya apakah ini scam atau aman. Nah, perhatikan alamat link, permintaan PIN atau OTP. Nah, di sini ada rekening Anda diblokir, verifikasi di Bank BRI, verifikasi akun. Masukkan PIN dan OTP agar aktif kembali. Nah, di sini kita dipilih dua pilihan. Di sini kita mau menggunakan tombol scam atau aman. Saya contohkan saya menggunakan tombol aman. Karena salah. Nah, di sini ketika salah dia akan menuliskan hampir plus 0. Kenapa plus 0? Karena dia salah. Nah, untuk pembahasannya di sini ada pembahasan phishing. Bank resmi tidak pernah meminta PIN atau OTP dan domainnya bukan situs resmi. Jika kita lanjut, nah dia akan bertambah karena sudah dijelaskan dari soal. Dan di sini skor kewaspadaannya masih tetap 0. Kenapa? Karena kita salah pakai 0. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal yang menggunakan klik bagian yang berbahaya. Ini contoh soalnya file seperti apa yang tidak boleh diinstal. Klik opsi yang mencurigakan. Nah,
Saran kami ya, buka dan install aplikasi file di bawah ini. Nah, ketika kita diberi pilihan apakah ini lihat di galeri atau undangan aplikasi. Nah, klik opsi yang mencerdaskan. Kita coba klik opsi undangan aplikasi. Kata tepat nih, kelasnya 20. File titik aplikasi dari chat adalah malware. Sekali install, ia akan mencuri SMS dan OTP dan menguras rekening Anda. Kita lanjut lagi. Dia akan nonton pertama dan skor juga sudah bertambah ke 20. Nah, tadi benar plus 20. Kita skip aja langsung. Kita balik lagi. Kita coba ini salah, dia akan seperti ini. Jika kita sudah sampai di halaman result. Nah, kewaspadaan digital, di sini ada bagian pencapaian. Ini skornya 40 nih dari 100 karena kita benarnya cuma 2. Terus salahnya ada 3, setiap soal ada 5. Nah, ketika kita main lagi, dia akan kembali ke menu main lagi, ke menu masuk ke menu soal. Ketika berpindah ke menu, di sini kan banyak menu. Untuk menu kuis sama saja seperti tadi, dan di sini kita ada menu kredit. Di mana kredit ini kita ada daftar profil setiap timnya, setiap tim kita. Di sini ada saya, Dimas, rekan saya, Destian, Azril, dan Bagas. Kita kembali lagi dan ketika kita keluar, dia itu langsung menutup aplikasinya. Baik, kita langsung ke kesimpulan dan referensi. Sebagai penutup, Scamshield merupakan media edukasi interaktif yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai bentuk penipuan digital. Nah, melalui kombinasi materi pembelajaran simulasi kasus dan sistem skor kewaspadaan digital, pengguna tidak hanya memperoleh informasi tetapi juga berlatih mengambil keputusan secara langsung. Kami berharap aplikasi ini menjadi salah satu media edukasi yang menarik, mudah dipahami, dan bermanfaat dalam meningkatkan literasi keamanan digital masyarakat. Nah, untuk referensinya, kita ada OJK, Komgigi, dan Kominfo, cek rekening ID, dan aset gambar dan audio. Kita dibuat sendiri, original. Mungkin segitu saja dari kelompok kami, Editor Buaya. Terima kasih atas perhatiannya dan teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami izin undur diri.